pilihan aku. Sekarang aku mau lihat DBM. Ya, sekarang ayo kita mulai. Ini bukan DBM ya, terus supaya hasilnya maksimal. Di sini aku juga udah siapin beberapa. Ini kalau dimakan keras banget. bentar. Ini bentar lagi expire. Kita olah aja. Dikit. Ada sisa roti, bentar lagi expire. Kita olah aja yuk supaya rotinya bisa tahan lama. Pertama-tama roti ini pinggirannya aku potong dulu. Terus rotinya kita jajarin kayak gini dan kita tambahin satu butir telur di atasnya. Telur. Wow, telur dimasukin ke roti itu mungkin sangat enak. Udah, siapkan cetakan yang berukuran bintang dan bentuk roti menjadi bintang-bintang seperti ini ya. Oke guys, sekarang telur-telur ini kita ambil dulu dan kita tuang. Buat apa telurnya? Ngapain diambil? Coklat bubuk yang udah aku siapin di atas roti kayak gini. Supaya rotinya tahan lama, aku masukin roti yang sudah aku bentuk bintang-bintang tadi ke dalam chopper. Tuang sedikit gula pasir. Dilanjut lagi, aku udah siapin. Buat apa dimasukin? Udah dicetak. Jangan di blender. 500 ml air susu. Sekarang aku bakal tuang satu saset agar-agar plain. Tuang juga air susu yang sebelumnya udah kita siapin. Masukkan roti, coklat bubuk, dan air susu yang udah kita blender tadi. Dan setelah itu aku campurkan dengan bahan roti, keju, dan juga susu yang sebelumnya udah kita blender. Kalau sudah mengental, kita tuang aja di atas puding roti coklat. Kalau udah dingin, tinggal kita sajikan aja dalam piring. Wow. Ada sisa roti. Bikin cemilan kesukaan suaminya mama. Jadi suaminya mama aku tuh suka banget sama cemilan yang satu ini. Dan yang bikin aku heran, papa aku gak pernah cemburu kalau mama aku bikinin ini untuk suaminya. Kita langsung bikin aja yuk. Biasanya mama bikin ini tuh malam hari, karena supaya besoknya itu tinggal langsung. Ngapain ditusuk tahunya? Oke, pertama-tama kita tumbuk dulu tahu ke dalam sumpit kayak gini. Terus kita potong secara bersamaan. Bisa kan ditumpuk juga pakai tangan, terus potong aja. Gitu aja tahunya. Dan setelah ngapain pakai sumpit? Keju yang sudah dipotong-potong ke dalam chopper. Ditambah kita masukin tahu yang udah kita potong tadi. Dan kita masukin juga 3 siung bawang putih. Masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah dicincang. Ditambahkan dengan 10 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan penyedap rasa. Dan kita haluskan ya. Kalau udah, kita siapkan tepung roti. Kita masukin ke dalam tepung roti dan kita bentuk menjadi bulat-bulat. Tinggal kita langsung goreng aja semua adonannya. Kalau luarnya udah kering, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Rasanya beneran kriuk di luar dan basah di dalam guys. Kalian bisa lihat. Wow, kalau kalian makan ini pasti enak pasti ya. Beneran enak banget, udah gitu empuk juga. Sama gak sih, waktu zaman bocil dulu sering banget beli jajanan yang satu ini. Dan sekarang aku baru tahu, ternyata cara bikinnya tuh gampang banget loh guys. Nah, berhubung ada telur nganggur, di sini aku mau simpan dulu di wajan. Kemudian aku mau gambar estetik dulu pakai santan kayak gini. Udah gitu, telurnya ini tinggal kita geprek aja. Kemudian biar lebih berwarna, di sini aku kasih pewarna hijau guys. Lalu Air di rumah lagi habis, aku disuruh mama buat bikin telur rebus. Akhirnya aku coba goreng telur ini. Katanya disuruh direbus. Digoreng. Wow, digoreng. DBM. tiba-tiba tadi pagi Tian ngerengek banget minta aku buat masak karena berhubung Masak apa? Masak apa? Gak ada apa-apa pun. Masak apa itu, nah? Masak mana tasnya? Masak angin. Warna naon ge? Pak kasih uang bulanan sama aku, jadi aku bikinin aja makanan ini.
Masak apa? Hari ini aku mau masak yamba, ayam black mamba. Bahan apa lagi? Ayam black mamba. Punya buah pepaya yang super gede banget, tapi Pepaya. Oh, wow, pepaya itu mangga. matang. Akhirnya aku memutuskan untuk coba goreng Pepaya supaya itu matangnya ya? lebih cepat. Buah ini aku Pepaya dapat ya? dari teman nenek tetangganya. Wow, Setelah pepaya. digoreng, hasilnya nggak nyangka beneran jadi empuk banget. Ngapain dan digoreng matang lebih tuh? cepat. Sebelum buahnya dipotong, aku bakal haluskan dulu pisau yang udah tajam kayak gini. Tinggal digesekin aja sampai pisau ini jadi mintul. Jangan lupa dicuci ya, Oi. biar nggak ada Itu udah tajam. bekasnya. Mangga yang tadi aku bakal potong-potong di dalamnya. Tadi katanya pepaya. Mangga. Benar-benar habis. Setelah mangganya siap, aku bakal olah lagi mangganya menjadi lebih halus. Pertama aku masukin ke dalam tempat dan aku tuang sedikit air. Setelah dihaluskan, siapkan 3.455. 3 juta. 3 juta pala bapak kau. Butir gula pasir. Setelah diratain, tinggal kita tuang aja ke dalam tempat atau panci yang lebih besar. Masukkan juga jus Ngapain dipindahin? mangga yang sebelumnya udah kita bikin ya. Masak buah mangga ini sampai gulanya larut. Aku udah siapin tempat yang ada tutupnya kayak gini, jadi lebih gampang kalau misalnya mau dipakai. Selain itu, aku juga bakal Yes. bawa si selai mangga ini ke tukang martabak, guys. Punya buah pepaya Ngapain nih? air di rumah lagi Bikin habis. susah. Aku disuruh mama buat bikin telur rebus. Akhirnya Telur rebus. Wow, telur rebus. Wow. 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 aku coba goreng telur ini supaya lebih mateng, tapi ternyata dia meledak-ledak, guys. Kulitnya pada pecah, tapi Ya iya, ngapain digoreng? ini beneran jadi mateng. Sekarang aku mau matengin sempurna, takutnya matengnya nggak nyampe ke dalam. Angkat semua telur yang digoreng dan aku bakal tiriskan semua telur-telur ini. Lanjut yuk, aku udah siapin 1 buah blok es batu. Terus es batu ini bakal aku Buah. Buah apa? Air habis, es batu. Buah apa? cuci dulu supaya lebih bersih. Siapkan tempat buat nasi. Aku Udah bakal cuci bersih. dulu 1 ikat. Itu udah bersih. Aku potong bagian ujung dan ujungnya. Iris-iris daun bawang menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku bakal iris-irisnya di atas es batu. Ngapain ditaruh es batu? Otaknya gimana sih? Bikin orang bukan aja ini. Bisa BBM. Terus kalau udah es batunya tinggal kita ambil. Pisahkan daun dan juga batangnya. Untuk step pertama aku bakal pakai batang daun bawang. Dan ini cara ampuh buat bikin kulit-kulit telur kita. Tinggal dikupas. Tinggal Udah buat dikupas. Kalau udah siapkan anak ayam. Terus aku bakal buang. Anak ayam. Anak ayam. Ini bukan anak ayam. Air. Mrs. Dash. Punya buah pepaya. Ki, main yuk. Tony, aku lagi masak dulu, Tony. Masak, tumben kamu masak. Iya, semenjak aku nonton konten DEBM terus, aku jadi suka masak karena adiknya adik aku jadi suka banget makan. Tadinya adiknya adik aku susah banget mau makan. Akhirnya ibuku menyuruh aku untuk selalu masak untuk adiknya adik aku. Kok pakai corong merah? Iya, Tony. Corong merah pala bapak kau. Inilah yang membuat adiknya adik aku seneng masakan aku. Aku pakai corong merah masaknya. Corong merah. Wow. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia, Tony. Oh begitu ya. Nonton konten. Oh wait, tapi dulu ya, kenapa sih? Mau ceplokin 3 butir. Bikinin ayam mentega kayak gini caranya. Wah, ayam mentega. Ngapain dikasih air? Aku dicairin sebanyak mungkin, terus aku siram-siram ayamnya di atas mentega. Di sini aku bakal siram sampai ayamnya matang ke dalam. Kalau udah aku tidurin ayamnya dan aku keluarin gelasnya.
Kalau udah mateng tinggal aku tiriskan aja, terus tinggal aku potong-potong satu buah bawang bombay. Karena males banget motong, jadi akhirnya aku potong pakai mesin ini aja. Lanjut, aku udah siapin loyang bulat-bulat gini buat donat, terus tinggal aku jajarin aja di atas meja gitu. Karena mau hasilnya maksimal, aku bakal bentuk dulu beras di atas wayang kayak gini. Aku tuangnya pakai corong merah ya guys. Ngapain pakai corong merah? Tinggal kasih aja pakai tangan atau enggak? Nggak kemana-mana. Kalau udah sekarang semuanya tinggal kita tumpuk aja dan aku jadiin satu. Setelah itu aku bakal siapin Ambil satu-satu, bukan diambil satu. Berasnya susah banget dibentuk bulat. Jadi akhirnya aku tumpah-tumpah. Itu bukan jadiin bulat ya. Itu bukan jadiin bulat. Jadi hancur itu. Main aja di atas panci. Gak lupa juga aku bakal tuang Panci. Ini panci. Wah, panci. Wah, panci. dan pakai saringan merah. Panci itu. Panci itu. Ini. Nah. Dasar. Bikinin ayam mentega kayak gini. Caranya mentega dicairin sebanyak mungkin, terus aku siram-siram ayamnya di atas mentega. Di sini aku bakal siram sampai ayamnya matang ke dalam. Kalau udah aku tiris ayamnya dan aku keluarin gelasnya. Kalau udah matang tinggal aku tiriskan aja, terus tinggal aku potong-potong satu buah bawang bombay. Karena males banget motong, jadi akhirnya aku potong pakai mesin ini aja. Lanjut, 24 jam makan diatur sama Ganggu aja. Kiki, main yuk. Tony, aku lagi masak dulu, Tony. Masak, tumben kamu masak. Iya, semenjak aku nonton konten DEBM terus, aku jadi suka masak karena adiknya adik aku jadi suka banget makan. Tadinya adiknya adik aku susah banget mau makan. Akhirnya ibuku menyuruh aku untuk selalu masak untuk adiknya adik aku. Kok pakai corong merah? Iya, Tony. Inilah yang Ngapain? Tinggal buat adiknya adik aku seneng masakan aku. Aku pakai corong merah masaknya. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia, Tony. Oh begitu ya. Nonton konten DBM ternyata bikin berat. Tony, kamu ngomong apa? Tidak. Aku tidak ngomong apa-apa. Aku cuma... sudahlah. Aku juga akan masak pakai corong merah. Ya, pakai corong. Kiki. Oke, kalau udah dituang corong merah Mas bikin menu untuk kaum bocil cek. Di sini aku sama kembaran aku mau bikin resep yang simple banget dan cocok untuk cemilan kaum bocil. Bahan yang pertama di sini aku mau siapin 25 sendok makan tepung terigu. Kalau tepung terigunya udah bikin menu. Guys, Hari ini hadiah dari Pak RT adalah tahu berwarna putih. Sebenarnya aku kesal mendapatkan hadiah ini, sebab yang aku inginkan adalah hadiah berupa duit. Tapi dasar lelaki di mana-mana tidak peka. bersyukurlah. Misalnya duit baik deh. Duit baik apa? Pengennya dapat hadiah duit malah dikasih tahu 3 biji. Akhirnya aku berusaha keras untuk berubah tahu-tahu ini menjadi duit. Awalnya aku goreng tahu menjadi Emang bisa ya? Emang bisa ya? Tahu jadi duit. 3 ring. Kemudian aku rendam dengan es batu supaya dia berongga. Kemudian aku isi dengan adonan tepung tapioka. Aku kukus selama 30 menit. Setelah dingin, aku gunting-gunting lalu aku tusuk-tusuk pakai tusukan sate. Kemudian aku panggang dengan sedikit minyak goreng sampai kedua sisinya mengering. Gak lupa aku juga membuat saus kacang. Tara, ini dia tahu kulkul. Bingung mau masak apa? Tahu kukul. Emang ada tahu kukul? Nonton di EBM aja. Katanya
Katanya kalau masak daging pakai sendok rendah warna emas kayak gini bisa bikin dagingnya lebih cepat empuk loh guys. Nah daripada penasaran, mending langsung kita cobain aja yuk. Di sini kita kukus dagingnya sambil ditutup pakai daun pisang kayak gini ya guys. Kemudian aku mau masukin perbumbuannya juga sambil nunggu kukusannya. Di sini aku mau masukin beras sambil besarin kayak gini ya guys. Takarannya aku pakai corong merah. Di sini aku pakai 2 kali corong merah ya guys. Nah kalau semua berasnya udah masuk, kita cuci bersih dulu dan lanjut ke kukusannya ini guys. Di sini aku cukup kukus sebentar aja dan untuk perbumbuannya aku mau masukin ke dalam corong merah. Dagingnya udah mateng, kita angkat dan lanjut ke beras yang udah dicuci bersih. Biar masak berasnya gak gitu-gitu aja. Di sini aku mau kasih masuk bawang putih cincang dan juga margarin guys. Di sini margarinnya aku mau cetak dulu pakai cetakan bintang merah kayak gini biar takarannya lebih pas guys. Gak boleh ketinggalan. Bintang. Sasa bubuk kaldu ekstrak daging sapi secukupnya. Katanya kalau masak daging Akhir-akhir ini selalu saja nasi Punya Hai guys, ternyata keponakannya adik iparku suka banget sama yang namanya marshmallow. Terus katanya pengen dibuatin olahan dari marshmallow guys. Udah tinggal kita masukkan per kue-kuehan. Aku pakai biskuit hitam, biskuit panjang, Oreo sama poke. dan biskuit bentuk binatang guys. Kalau udah kita kocok-kocok sampai semuanya tercampur dan aku mau masukkan ke dalam plastik. Nah lanjut aku mau tumbuk-tumbuk ya guys. Putihnya ke dalam mangkok sugar baby. Nah aku saring-saring dulu nih. Ngapain disaring? Ya air, mungkin air kotor juga bisa. Airnya ya guys, Itu langsung aja. kita masukin marshmallownya, kita kukus ya guys. Nah kalau udah tinggal kita tunggu aja deh sampai mekar begini guys. Lucu banget kan? Nah kalau udah aku mau masukkan ke dalam wadah yang lain marshmallownya baby. Nah ini tuh lanjut tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Ini bakal jadi guys. Kita buka dari cetakan dan kita potong-potong dan ini super duper enak banget loh guys. Wajib kalian coba. Tuh papa. Hey guys, ternyata Apaan sih? Nyala ke gini. Aku cari DEBM. Udah ya, udah. Ini yang belum. Yang belum. Ini udah ya. Ini yang dia ngomong gitu ya. anaknya dari nenek mertua. Tua besan papa aku pengen dibikinin menu dari buah yang satu ini. Karena waktu ke pasar dia ngeliat buah stroberi yang super gede gini. Strawberry, wow, strawberry, mangga, apel, story, nggak lepas sama mangga itu. Dan dia minta dimasakin menu yang super duper. Tanpa pikir panjang, di sini buahnya aku kupas kulitnya, kemudian aku bakalan potong kotak-kotak kayak gini guys. Berhubung buah semangkanya terlalu banyak, di sini Tadi strawberry, sekarang mas semangka. Pusing aku. bakalan aku tempatkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah ditempatkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya semangkanya bakalan aku siram dengan air transparan. Pastinya Emang itu air mineral, air teko kayak air kotor kayak. jangan lupa pakai corong merah ya guys. Kalau udah taburi dengan sedikit garam. Setelah itu kita bungkus Garam. dengan plastik wrap kayak gini. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas dan kita tunggu sampai esnya beku. Sambil menunggu semangkanya beku, di sini aku bakalan pecahkan kurang lebih sekitar 5 butir telur. Di sini bakalan aku pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Kalau udah, kemudian putih telurnya kita saring biar nggak ada dedek yang masuk. Berhubung susah, kita tuang aja. Anaknya dari nenek Tiba-tiba tadi pagi Tian ngerengek. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan roda baksoku. Kiri kanan sampai nyari tukang es batu. Daripada capek nyari tukang es batu, mending kita olah My Little bolu ketanku. Kalian pada suka nggak sama ketan? Kalau suka boleh angkat kaki. Kenapa di sini aku pakai kuning telur? Aku juga nggak tahu. Lanjut aku kasih santan sebanyak mungkin sampai semuanya tidak Kalau aku sih suka rasanya sama yang gurih-gurih gitu, jadi aku masukin gula yang banyak. Jangan lupa kasih air, tapi jangan air Jordan. Ini momen yang paling mendebarkan, aku harus aduk-aduk semuanya sampai rata. Harus benar-benar rata, soalnya kalau nggak rata nanti aku dimarahin sama siapa, aku nggak tahu. Tolong, ini siapa tuh gelap-gelap, tolong. Kalau teksturnya udah mengental seperti ini, airnya udah jadi juga. Aku mau sulap jadi tahu isi Sumedang. Nggak pakai babi bu, langsung aku siramin semuanya sampai rata, pakai terigu yang udah aku siapin dari zaman Majapahit. Kalau minyaknya Taruh ya guys.
angkat aja dan tiriskan dan selesai. Udah ya guys, sampai sini aja My Little Bow Ketan. Bye bye, Anchor.